Masuk ke rasio yang pertama yang memperlihatkan mengenai likuiditas, yakni kemampuan perusahaan atau suatu entitas disebutnya juga untuk membayar kewajibannya. Kewajiban apa? Kewajiban jangka pendek gitu ya. Kewajiban jangka pendek atau kewajiban itu apa? Hutang ya. Jadi ini berkaitan dengan hutangnya dia. Bisa nggak nih perusahaan ini bayar hutang jangka pendeknya? Kalau bayar hutang jangka pendeknya aja nggak bisa, apalagi yang jangka panjang kan gitu. Nah, makanya perlu diukur, perlu dilihat, perlu dievaluasi, baik itu untuk investor maupun untuk manajer keuangan. Nah, terus udah gitu, apa aja sih yang menjadi pos dalam akuntansi ini di laporan keuangan untuk menghitung rasio likuiditas. Jadi likuiditas itu berfokus pada hubungan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Berarti kalau kita ngomongin aktiva lancar, aset lancar ya, berarti dengan hutang lancar atau kewajiban lancar itu adanya di mana? Di laporan posisi keuangan. Berarti kita untuk menghitung rasio likuiditas, kita akan bermainnya di mana? Di laporan posisi keuangan. Nah, ya, kita akan simulasikan. Nah, ini contohnya. Jadi saya akan ambil contoh dari perusahaan PT Telkom nih. Laporan keuangan PT Telkom tahun 2016 dan tahun 2017. Karena kita tadi adalah analisa rasio likuiditas tuh. Dilihatnya dari laporan posisi keuangan. Karena dia berfokus kepada pos-pos yang ada di aset lancar maupun kepada yang ada di kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek ya. Kita lihat nih, aset lancar. Gimana cara baca laporan keuangannya? Gampang. Nih ketahuan nih, ini kan aset lancar nih, aset. Aset itu kan terdiri dari aset lancar sama aset tidak lancar atau aset tetap sama aset lancar. Gitu ya. Ini dikasih tahu jumlah aset lancarnya berapa tahun 2017? 54 tuh udah saya merahin, 54.253. Tahun 2016-nya adalah 47.701. Udah tahuan tuh aset lancar, ya kan? Nah, kemudian kewajiban lancarnya yang mana? Ya ini kewajiban lancarnya nih, liabilitas jangka pendek, ya kan? Untuk liabilitas jangka pendek di tahun 2016 39762 nih. Tapi kalau yang tahun 2017 liabilitas jangka pendeknya yang ini 40.687. Itu ya. Jadi likuiditas kita akan lihat dari posisi keuangan, kemudian apa aja sebetulnya nih di laporan di analisa rasio keuangan yang diukur. Ada beberapa cara nih untuk mengukur analisa rasio keuangan, analisa rasio likuiditas. Yakni ada yang namanya current ratio. Ya, itu rumusnya adalah aset lancar dibagi sama liabilitas jangka pendek. Nah, kita lihat ya, kita lihat dulu nih hasil perhitungannya. Kita lihat yang buat tahun 2016. Nih, tahun 2016. Berarti kita lihat nih, kan rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Tinggal kita cari di tahun 2016 aset lancarnya berapa. Nah, kita lihat nih tahun 2016 ternyata aset lancarnya adalah 47701. Kita lihat di sini, benar nggak? Tuh, bener kan 47701 aset lancarnya dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Mana liabilitas jangka pendeknya 2016? Ini dia, ini dia. Jangan sampai salah ya. Ini nih 39762. Tuh. Berarti dari aset lancar tadi 47701 dibagi 39762. Hasilnya adalah 1,20 deh. Nah, ini dapat lah berarti tahun 2016 ya. Itu untuk current rasionya tahun 2016 adalah 1,20. Sedangkan di tahun 2017 sama lagi caranya. Lihat lagi kita di current rasionya tadi, kita lihat di laporan keuangannya, aset lancarnya. Aset lancar tahun 2017 54253. Coba kita lihat 54253. Nah, benar tuh 54253 dibagi dengan
liabilitas jangka pendeknya. Nah, liabilitas jangka pendeknya di tahun 2017 adalah 40.687 deh. Sama tuh 40.687 kita bagi hasilnya adalah 1,33. Gampang kan? Bisa itu pakai Excel kalian bikin sendiri. Kemudian masukin laporan keuangannya, bisa cepet, jadi nggak usah apa namanya ngitung manual kan kalau udah punya format Excelnya tuh. Nah, yang menjadi perhatian adalah yang menjadi penting ini tolak ukurnya maksudnya kenapa nih tolak ukurnya current ratio ini yang dikatakan semakin baik tuh yang kayak gimana. Nah, kita lihat karena di sini adalah perbandingan dari aset lancar yang berarti kekayaannya perusahaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek yang berarti utangnya perusahaan, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya asetnya lebih banyak daripada utangnya, ya, berarti dia dikategorikan bagus dong, ya nggak? Maksudnya kenapa tuh kok bagus? Iya, karena kekayaannya perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan hutangnya. Ketika nanti terjadi masalah apa-apa gitu ya, hutangnya perusahaan tuh udah cukup besar dan harus dibayar, perusahaan itu nggak bangkrut. Kenapa? Karena dia tinggal jual aset-aset lancarnya aja gitu, ya kan? Tinggal gampang buat dicairin kan kalau aset lancar tuh. Ada kas, ada persediaan, kemudian ada bank, duitnya bank yang di deposito, dia bisa berarti membayar utang. Berarti kalau kita kaitin tahun 2016 ke tahun 2017, kita lihat nih perusahaan Telkom nih, PT Telkom. Tadinya tahun 2016 1,20, di tahun 2017 jadi 1,33. Berarti naik nggak tuh? Naik dong. Nah, kalau naik begini, berarti dia dikategorikan baik. Berarti asetnya si PT Telkom ini semakin banyak daripada hutangnya. Atau hutangnya sudah mulai dibayar sama Telkom nih. Sehingga utangnya jadi makin kecil. Tapi kalau kita lihat di sini enggak ya. Utangnya malah makin banyak kan karena di sini liabilitasnya 39 tadinya. Tapi ternyata di tahun 2017 jadi 40. Berarti asetnya Telkom yang berkembang gitu dong. Ketika asetnya Telkom berkembang dan utangnya berkembang, ya, utangnya nambah banyak juga. Masalahnya apakah kenaikan asetnya mampu lebih besar nggak dibandingkan dengan kenaikan hutangnya? Ternyata dalam hal ini tahun 2017 lebih besar nih kenaikan asetnya Telkom. Berarti dia dapat dikatakan baik gitu. Itu ya. Jadi current ratio itu semakin tinggi semakin baik. Lanjut ke debt equity ratio. Nah, debt equity ratio atau DER ini adalah sejauh mana modal perusahaan yang berasal dari utang. Menurut kalian, perusahaan itu baiknya modal sendiri apa utang? Modal sendiri dong, yang namanya kita kalau berutang kan kita harus bayar cicilan, pasti ada bunganya kan, gitu kan. Nah, lebih baik kita modalnya itu lebih banyak daripada utangnya, gitu dong, harusnya kan. Nah, kita lihat rumusnya, total liabilitas dibagi dengan modal di sini kan. Total liabilitas bagi modal. Kita lihat total liabilitasnya yang mana nih? Berarti kalau tadi total liabilitas berarti kan baik itu liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang nih, ya kan? Berarti totalnya tuh nggak usah kita hitung manual begini, langsung aja kita lihat di laporan keuangannya. Berarti total liabilitas tahun 2016 adalah 74067. Kita lihat di sini ya, 74067 bener nih total liabilitasnya masuk ke sini, ya nggak? Kemudian kita dibagi dengan modal. Mana nih modalnya? Kita lihat modal. Nah, ini nih. Ekuitas itu kan modal ya. Ekuitas itu adalah modal. Nah, kita lihat tadi kan 2016 ya, 74067. Nah, di tahun 2016 ini modalnya berapa? 105.544 ya. Berarti kita lihat nih di sini. Bener nggak nih? 105.544 bener kan? 105.544. Berarti kalau dalam hal ini kita lihat ya, berarti si Telkom ini kan berarti modalnya dibagi liabilitasnya modal utangnya dibagi dengan modal berapa tuh 0,70.
Kita lihat lagi tahun 2017 ya dengan cara yang sama. Nah, kita lihat di sini jadinya 0,67 hasilnya. Nah, masalahnya nih kan berarti dia turun nih kalau sekarang nih. 0,70 tadinya 0,70 jadi 0,67 turun. Nah, kalau turun gini baik apa buruk nih? Kan gitu kan pertanyaannya. Nah, kan gini sekarang, karena tadi ini perbandingan antara liabilitas plus modal, ya nggak? Kalau misalnya hasilnya di atas satu nih, berarti kan kalau hasilnya di atas satu, itu banyakkan utangnya dibandingkan dengan modalnya, ya nggak? Nah, gitu kan, berarti kalau banyakkan utang berarti buruk dong. Nah, berarti kalau dari sini, kalau debt to equity ratio semakin turun, dia akan semakin baik. Yang membuktikan bahwa, ya enggak? Yang membuktikan bahwa, oh ternyata modalnya si PT Telkom ini naik nih. Lihat nih, 105, tadinya tahun 2016 105, di tahun 2017 jadi 112. Modalnya naik, walaupun utangnya naik tapi diiringi dengan kenaikan modalnya si PT Telkom, berarti masih dalam kategori baik nih untuk debt to equity ratio gitu DER-nya. Sekarang debt to asset. Nah, debt to aset rumusnya adalah total liabilitas dibagi dengan total aset, ya kan? Total liabilitasnya yang mana? Lihat lagi total liabilitasnya. Untuk tahun 2016 yang tadi nih 74067 tuh. Sama, dibagi dengan total aset. Nah, total aset dari mana? Total aset dari yang sini. Nih. Total aset. Nah, dari sini total asetnya ya, dari yang ini nih. Berarti kan kalau tahun 2016 adalah 179,611. Kita tinggal masukin aja ke rumus ya. Berarti kalau tahun 2016 total asetnya adalah 179,611 tuh sama. Tuh 179,611 ya enggak? Dibagikan berarti udah tuh total liabilitasnya 74067 dibagi 179,611 maka dia dapat hasilnya adalah 0,41 untuk tahun 2016. Lakukan lagi hal yang sama untuk tahun 2017 ya enggak? Maka hasilnya adalah 0,40. Naik apa turun nih? Turun kan nih 0,41 ke 0,40. Turun kan? Walaupun kecil ya tetap turun tuh 0,41 ke 0,40. Nah, masalahnya sekarang lagi tolak ukurnya gimana kalau debt to asset ratio ya? Berarti kan ini perbandingan antara total hutangnya dia dibagi dengan total aset. Nah, kalau misalnya hasilnya di atas 1, ya nggak? Kalau hasilnya di atas 1, berarti hutangnya PT Telkom ini lebih banyak daripada total asetnya. Sedangkan kalau sekarang, ya nggak? Dia kan 0,41, 0,40, baik itu 2016 maupun 2017. Berarti bisa dikatakan si PT Telkom ini utangnya bisa bisa terpenuhi oleh total asetnya nggak? Bisa, ya kan? Berarti kalau kita gabungkan dengan analisa apa nih kalau 2016 ke 2017 yang pembelajaran sebelumnya, horizontal atau vertikal? Hah? Vertikal. Berarti kalau kita lakukan secara vertikal perbandingannya untuk menunjukkan tren perkembangan, dia berarti PT Telkom ini baik apa enggak? Baik dong, ya kan? Karena dia semakin turun, yang berarti asetnya dia semakin bertambah tuh. Asetnya bertambah, walaupun hutangnya bertambah, kita bacanya gitu kan. Tahun 2017 jadi 75133, sedangkan tahun 2016 itu 74.067, ya enggak? Walaupun hutangnya bertambah, ya kan? Hutang itu kan jelek kan, kita berhutang tuh berarti kita nggak mampu kan kalau kita berhutang, intinya kayak gitu. Nah, ternyata di sini walaupun hutangnya bertambah diiringi dengan kenaikan asetnya si PT Telkom gitu. Yang berarti turun nih rasionya dari 0,41 ke 0,40, maka dia dapat dikatakan baik ya.
Berarti kalau kita lihat, kita udah ngitung ya tadi ya, current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio atau DAR gitu. Nah, dari kesemuanya ini, kan ini kita lagi membahas apa? Tentang rasio likuiditas. Kita balikin ke konsepnya analisa likuiditas. Nah, ini yang penting nih, konsepnya analisa likuiditas. Konsepnya adalah berarti analisis likuiditas untuk menilai apakah perusahaan itu mampu membayar hutangnya apa enggak. Berarti kalau kita lihat dari hasilnya di sini, semuanya kan baik. Baik semua kan tuh. Tuh. Berarti kita bisa bilang bahwa oh ternyata berdasarkan rasio likuiditas PT Telkom dapat dikatakan mampu untuk membayar hutangnya. Kuat dalam artian lain adalah asetnya kuat untuk membayar atau membiayai semua hutangnya yang dimiliki oleh PT Telkom. Berarti nggak ada masalah kalau seandainya nanti orang yang memberikan hutang sewaktu-waktu, ayo Telkom bayar, nggak masalah buat Telkom. Telkom tinggal ya udah jual aja beberapa aset gitu kan, gitu nggak masalah, nggak nyampe likuidasi. Yang dikatakan bangkrut apa sih? Ya kalau dia sudah nyampe jual jual semua muanya gitu, jual semua muanya. Berarti kalau bisa dikatakan bangkrut, berarti ya sampai dengan gedungnya dijual, mesinnya dijual gitu kan. Nah, kalau kita lihat tadi yang di debt to asset ratio, berarti kan ini masih di atas 0 nih, sedikit kan, 0,41 nih, 0,40. Berarti kalaupun nanti semua asetnya dia buat bayar utang gitu kan, semua asetnya Telkom buat bayar utang, masih ada sisa gitu. Jadi santai. Gitu ya. Itu untuk rasio likuiditas.